Said Qutb rahimahullahu ta'ala, beliau sudah meninggal, seorang penulis yang produktif. Siapapun orang yang sudah memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara benar, bersumber dari Quran dan Sunnah, menurut penjelasan para ulama as-salafus saleh, dia akan memiliki basic akidah yang kuat dan benar. Setelah memiliki basic akidah yang kuat dan benar, lalu membaca tulisan seseorang tentang akidah. Ketika ada penyimpangan, dia akan mengetahui. Apalagi kalau penyimpangannya vital, penyimpangannya mendasar, penyimpangannya substansial. Apa yang ditulis oleh Said Qutb tadi di dalam banyak buku-bukunya, tafsir Fizil Quran dan yang lain-lainnya, kita dapati banyak penyimpangan seperti itu. Dan rinciannya sangat detail dan banyak, sehingga lahir koreksi terhadap buku ini. Koreksi terhadap beberapa penyimpangan yang terdapat dalam tafsir Fizil Quran seperti itu. Siapa yang ingin mengetahui lebih lanjut, buku koreksinya ini sudah ada dan sudah diterjemahkan. Dan itu sangat banyak poinnya. Dan sangat fundamental kekeliruannya. Ada faham takfirinya, ada faham mu'tazilahnya, ada faham asy'ariyahnya, campur aduk di sana ya. Makanya kalau orang tidak memiliki filter terhadap urusan akidah, bisa terpengaruh karena gaya bahasa yang lugas dan sangat indah dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arabnya. Terpengaruh dengan keindahan bahasanya, terpengaruh oleh isinya nanti. Kalau orang itu tidak punya basic akidah yang cukup. Tapi siapapun yang memiliki basic akidah yang cukup, maka dia akan mengetahui beberapa penyimpangan yang mendasar tentang hal itu. Berdasarkan hal itulah maka para ulama tidak menganjurkan membaca buku-bukunya. Terutama bagi orang yang kurang memiliki dasar akidah. Kecuali bagi orang yang sudah memiliki ilmu yang cukup. Lalu mempelajarinya sebagai upaya untuk meluruskan kekeliruannya. Dan menjelaskan ke tengah umat, maka tentu saja boleh membacanya. Asal dia berkemampuan dalam hal itu. Dan koreksi itu dibutuhkan. Karena banyaknya umat yang tidak tahu. Untuk mengoreksi pasti harus membaca kan. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama terhadap buku-buku Said Qutb rahimahullahu ta'ala yang tadi disebutkan. Tapi walaupun banyak kekeliruan yang menyimpang, tapi beliau tetaplah seorang muslim. Tidak keluar dari zona keislamannya. Tidak boleh kita kafirkan. Dan sebagai seorang muslim yang sudah meninggal, kita tetap mendoakan dengan doa rahmat. Dengan mengatakan rahimahullahu ta'ala ketika namanya disebut. Doa rahmat kepada dia tidak berarti membenarkan seluruh keyakinan yang pernah ditulis di dalam buku-bukunya. Itu yang pertama. Kedua, benarkah di Saudi Arabia banyak ulama-ulama yang dipenjara? Taib. Istilah ulama ini rancu dalam pandangan orang awam. Di kampung, orang-orang yang tidak bisa bahasa Arab tapi pintar mimpin ngedoa. Pintar umpamanya ngajar iqra. Itu sudah disebut ulama ya. Padahal dia umpamanya ilmunya kurang. Tajwid makhrajnya banyak keliru, banyak salah. Apalagi nahu saraf dia nggak faham. Dia khutbah pakai bahasa Arab dengan dibaca. Ya. Dibaca. Dia nggak ngerti apa isinya. Tapi dibaca, disampaikan. Itu saja di kampung sudah disebut kiai, disebut ustaz, disebut ulama. Ya. Nah,
ini dalam pandangan orang awam, termasuk di Timur Tengah, termasuk di Saudi. Orang yang produktif menulis tentang Islam. Disebut ulama. Disebut minimalnya da'i. Karena memang dia menyeru, mengajak umat kepada akidahnya. Dan ketika dia melakukan penyimpangan yang fatal. Baik penyimpangan dalam masalah akidah. Atau penyimpangannya merupakan tindakan subversif. Subversif itu salah satunya adalah menggoyangkan legalitas dari pemerintah yang sedang berkuasa. Lalu menggoyangkannya itu menyerangnya atas nama agama. Saya yakin di negara manapun orang seperti itu dikenakan undang-undang tindak pidana apa? Subversif. Dan itu bisa mengacaukan pemikiran orang dan bisa menimbulkan kondisi yang crowded di tengah-tengah masyarakat. Hilang kepercayaan kepada penguasa karena hasutan. Orang seperti gimana kan? Tentu saja dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan itu juga di Indonesia berlaku, ya. Nah, oleh karena itulah kemudian diberitakan oleh orang-orang yang tidak suka. Pemerintah Saudi menahan ulama besar. Tanpa melihat apa kasusnya, apakah besar, apakah tidak gitu kan. Tapi yang jelas menurut undang-undang yang berlaku di sana, itulah yang diberlakukan. Tapi diekspos oleh orang-orang yang tidak suka, para ulama ditangkepin, dipenjara tanpa disidang dan diperlakukan secara zalim. Itu yang diekspos. Itu fitnah tentu saja, ya. Itu tidak didasarkan kepada fakta, tapi hanya dihembuskan oleh orang-orang yang ingin mendiskreditkan Islam. Bagaimana caranya ingin mendiskreditkan umat Islam? Pertama, mana negara yang mewakili aspirasi umat Islam? Itu aja sudutkan. Mana negara yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di dunia? Mana? Ya tentu saja Saudi. Di sana ada Mekah, ada Madinah. Di sana berlaku hukum Islam. Satu-satunya negara yang memberlakukan aturan Islam seperti adanya rajam bagi para pezina, adanya cambuk bagi para pemabuk, adanya potong tangan bagi para pencuri dan seterusnya. Di sana diberlakukan. Di negeri lain tidak ada, ya. Kalau mau menyudutkan Islam, maka tembaklah negeri yang memberantas, yang menerapkan aturan Islam. Dengan sendiri citra kaum muslimin akan tercoreng, citra Islam akan tercoreng. Makanya banyak pihak ingin memojokkan negara Saudi. Karena kalau ini terpojokkan, hilang kepercayaan umat Islam dunia terhadap Saudi, maka sudah runtuhlah kekuatan kaum muslimin. Di sanalah kiblat kaum muslimin. Di sanalah kota lahirnya Islam dan kaum muslimin. Di sanalah ada Ka'bah kiblatnya kaum muslimin. Kalau ini sudah hancur kepercayaan masyarakat atau kaum muslimin dunia terhadap itu, maka Islam sudah runtuh sudah, ya. Makanya salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam melalui mulut-mulut kaum muslimin yang sudah terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran orang kafir, mereka berusaha menyudutkan negeri yang mewakili kaum muslimin di dunia ini. Itu yang harus kita waspadai. Termasuk salah satunya adalah berita-berita yang diselewengkan tentang ditangkapnya orang-orang yang dilabeli dengan ulama besar, lalu ditangkap, dipenjara hanya karena kezaliman penguasa. Ini yang diekspos. Dan ini adalah fitnah semata-mata. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz.